Ih kali. Nah, apa sih pagi-pagi udah marah-marah mulu? Aku belum makan dari pagi, mood aku jadi berantakan banget. Waduh, usus kamu lagi ngambek kali. Maksud? Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa bad mood cuma gara-gara perut lapar atau perut nggak enak? Atau malah sebaliknya, kalian habis makan sesuatu, terus mood kalian langsung naik. Ternyata itu bukan cuma sugesti loh, ada hubungannya antara makanan, sistem pencernaan, dan juga suasana hati kita. Nah, pertama kita harus kenalan dulu nih dengan gut-brain axis. Jadi, gut-brain axis yaitu jalur komunikasi dua arah antara otak dan saluran cerna. Nah, jadi mereka itu ngobrol lewat sistem saraf, sistem hormon, dan aktivitas biokimia dari mikrobiota usus. Menariknya, sekitar 90% dari hormon serotonin atau hormon yang bisa bikin kita bahagia itu justru diproduksinya bukan di otak loh, tapi di usus. Nah, siapa sih yang bantuin produksinya? Yaitu bakteri baik hasil dari fermentasi makanan yang kaya akan serat dan prebiotik. Coba kamu petan makanan yang ramah buat usus sama otak deh. Contohnya kayak apa? Makanan yang tinggi serat, kayak makanan yang tinggi inulin misalnya. Inulin? Bukan insulin? Bukan, inulin. Inulin adalah jenis obat pangan yang larut dalam air dan berfungsi sebagai probiotik, yaitu nutrisi yang baik untuk bakteri baik di dalam usus. Nah, manfaat utamanya adalah untuk menjaga kesehatan pencernaan dengan mencegah sembelit dan juga meningkatkan penyerapan mineral di dalam usus. Jadi, inulin itu makanan yang dimanfaatin sama mikrobiom di dalam usus kita. Inulin itu ada banyak sih kandungannya di makanan, contohnya kayak di sayur, terus produk-produk fermentasi kayak yogurt, kape, terus tempe, tahi, terus juga dia ada di bawang-bawangan, di dalam pisang, bahkan di kentang juga ada. Oh, kalau buat fermentasi sama sayur sih aku udah pernah tahu ya. Tapi kalau kentang sama pisang, itu aku baru tahu loh. Ngomong-ngomong soal kentang sama pisang, kalau seumpama kita makan kentang dingin tuh jauh lebih baik buat jaga mood daripada kentang yang panas loh. Jadi teman-teman, kentang yang diinginkan misalnya kentang yang ada di salad atau kentang rebus yang dimasukkan ke dalam kulkas, itu patinya akan berubah menjadi resistant starch. Nah, apa sih resistant starch gitu? Jadi teman-teman, resistant starch itu adalah makanan atau prebiotik untuk bakteri baik di usus kita. Nah, bakteri tersebut akan memproduksi senyawa yang namanya butirat. Nah, butirat ini yang akan menenangkan usus dan juga menstabilkan mood kita. Nah, kalau soal pisang, mungkin kamu bisa coba makan pisang yang gak terlalu matang gitu deh. Kayak yang masih ada ijo-ijonya gitu di kulitnya. Soalnya, Pisang yang agak hijau itu punya kadar prebiotik yang tinggi dan resisten starch yang sudah kita bahas tadi. Nah, dengan adanya kedua kadar tersebut, bisa membantu mempercepat produksi serotonin. Bonusnya, kita jadi bisa kenyang deh lebih lama. jadi yang masuk ke mulut kita tuh berpengaruh banget ya sama mood. Tapi yang namanya anak kos, aku sih seringnya makan nasi makan malam sama ayam geprek. Nasi kemarin yang dipanasin ulang diku. Jangan-jangan itu kali yang bikin mood kamu kurang bagus. Nasi yang dipanasin berkali-kali itu bisa bikin kurang ramah buat mood. Karena kadar vitamin B dalam nasi yang penting untuk produksi serotonin dan dopamin itu terlanjur terdegradasi nih oleh panas. Selain itu, kadar glikemik yang tinggi dari nasi yang dipanasi itu juga bisa bikin kadar gula darah itu naik turun cepat dan bikin cranky. Gitu. Oh gitu ya, pantas aja mood kita jadi nggak karuan. Karena aku jarang kasih makan bakteri di. Terus sama aku sering makan nasi yang udah nggak bagus. Sekarang kamu udah tahu kan, jadi bisa lebih merhatiin lagi. Cintai usus, minum. Jangan-jangan gak disponsorin.
numbness is the number one.